saya kan awalnya nggak tinggal di sini. Saya tinggal di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya. Banyaknya pencinta seperti rendang ya. Rendang kan terkenal dan semua orang suka gitu. Nah, tapi tidak semua orang bisa meracik bumbu-bumbunya. Waktu itu saya kepikiran kenapa nggak coba. Awalnya saya pakai kemasan yang plastik aja gitu. Setelah berkembang, saya mulai mencoba ke kemasan yang lebih bagus. Gitu. Nah dari bumbu rendang itu saya bergerak ke bumbu-bumbu yang lain. Nah itu asal awalnya. Nah kebetulan saya juga sering ke kota-kota lain juga kan, karena memang tadi hobi meracik-racik bumbu. Sehingga saya banyak mempelajari di mana saya ada di situ saya mempelajari ini enak nih bumbunya kayaknya masuk nih di lidah-lidah gitu kayaknya masuk di lidah semua orang gitu. Saya coba, saya lihat apa sih nama bumbu, nama makanannya, kemudian saya coba try and error di rumah sampai saya menemukan rasa trik yang pas gitu ya. Seperti itu awalnya. Jadi saya mau mulai usaha UMKM bumbu-bumbu Sumatera Barat ya awalnya ya. Sumatera Barat itu udah hampir 12 tahun ya. Dari tahun 2013 awal 2013 rasanya. Nah, saya kan juga dulu dikerja di swasta gitu. Setiap ada acara misalnya saya ada meeting di Jakarta atau di Kalimantan, di Sulawesi gitu. Saya selalu dimintai teman-teman untuk membawa gitu. Nah, itulah jalur saya promosi dari teman-teman saya ini yang mempromosikan ke orang-orang terdekatnya gitu. Kemudian teman-teman perhimpunan kuliah juga itu mereka support gitu. Mereka juga ikut-ikut mempromosikan. Dari satu ide itu timbul beberapa bumbu-bumbu kemasan yang saya bikin. Sebenarnya ya yang pertama itu bagaimana kita memanage sih Mbak, bagaimana kita memanage usaha itu mulai dari tergantung dulu nih kita mau pencapaiannya seperti apa gitu kan. Yang pertama kan kita pengennya istilahnya produk yang kita jual atau yang kita sajikan itu kan dikenal dan orang bukan cuma sekali datang gitu. Nah kita pun melihat bahwasannya kan Kota Sungai Penuh ini sekarang tuh lagi pariwisatanya kan lagi naik daun gitu kan ya jadi kita lihat pun pendatang pun sudah banyak ya yang maksudnya yang datang. Nah jadi itu juga yang melatar belakangi kami untuk mengangkat tema masakannya itu yang tradisional khas Kerinci. Nah kalau selama ini kan kalau kita lihat di Kota Sungai Penuh itu kan kebanyakannya maaf nih selalunya nasi Padang gitu nasi Padang. Nah jadi kalau ditanya orang apa sih makanan khas Kerinci, kadang-kadang kita nggak bisa jawab apa sih, nggak ada gitu. Kalau kita bilang rendang itu bukan makanan khas Kerinci, itu udah. Tapi banyak yang suka kayak gitu. Mungkin karena kulturnya juga kita masih mirip sama Sumatera Barat ya Mbak. Nah jadi kami berusaha untuk mengangkat makanan tradisional khas Sungai Penuh. Nah jadi barangkali kalau misalnya seperti makanannya belut gitu ya Mbak. Mungkin kalau belut mungkin banyak yang goreng-goreng, tapi kalau yang masakan yang tempo dulu banget gitu kan, yang istilahnya cuman sambal dengan belut dikasih asam gitu kan jarang ya. Jarang, maksudnya itu bukan jarang bukan jarang dikonsumsi, tapi jarang ada rumah makan yang menyediakan menu seperti itu gitu. Nah jadi bukan cuman di bagian makanan, tapi di minuman pun kami mengangkat ini juga minuman tradisional khas Kerinci juga. Mungkin nggak sama dengan di sana, kita mengadopsi dengan mengcombine dengan selera-selera kita gitu. Kalau misal kita persis sama kan nggak semua masuk gitu ya. Seperti masakan Korean food, bahkan orang dewasa juga banyak yang suka gitu, karena kita ngadopsi juga bumbu-bumbu kita gitu, supaya masuk ke semua lidah gitu. Namanya Korean tapi rasanya mungkin cocok ada bumbu-bumbu atau saus-saus yang cocok sama lidah orang Kerinci gitu ya. Jadi di sini juga kita bukan cuma sekedar yang istilahnya yang sudah lengket ya di lidah masyarakat di Kota Sungai Penuh, tapi juga kita berusaha untuk memberikan pengalaman baru gitu istilahnya Mbak untuk bidang kuliner gitu. Nah jadi
memang sengaja kita mencari perbedaan dengan barangkali yang sudah ada di Kota Siap Penuh. Nah kalau kita lihat kan biasa-biasa kan ada ciri khasnya ya kalau untuk minuman-minuman kafe atau restoran itu kan istilahnya kalau jus-jus misalnya itu kan udah familiar gitu, familiar. Tapi di sini kita banyak menu-menu yang istilahnya agak langka gitu, jarang ditemukan di tempat lain. Mungkin lebih kita racik sendiri ya, lebih kita racik sendiri. Terus kita juga ada di sini teapot atau teh poci, Mbak. Itu tehnya juga kita racik sendiri. Barangkali nanti ada kepikiran untuk meracik dari teh kayu aro juga gitu, jadi pakai produk di lokal. Tapi untuk sementara karena belum ketemu pas rasanya gitu, jadi masih ngambil tehnya dari luar. Jangan takut untuk mencoba, karena setiap yang mencoba itu kan pasti ada perubahan gitu. Misalnya kita gagal mencoba yang kali ini, bisa jadi itu sebagai titik untuk kita menemukan hal-hal baru. Kita percobaan masakan yang kita mau pasarkan sekarang itu hampir 6 bulan ya, 6 bulan kita uji coba, gagal, coba sampai menemukan rasa yang pas dan trik-trik tertentu gitu yang sesuai dengan kita. Kalau saya sih Mbak berpikirnya tidak ada yang tidak bisa. Orang itu berhak untuk maju, jadi kita mulai aja dari hal yang kecil. Jadi kalau kita punya suatu pemikiran pengen sesuatu yang besar itu tidak mungkin langsung besar, jadi memang harus dimulai dari yang kecil gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk melangkah, yang penting kita percaya orang bisa, kita pun bisa gitu.